Sebenarnya penelitian aku ini berangkat dari kenyataan kalau misalkan hukum itu seharusnya menjadi instrumen buat menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan. Tapi dalam praktek penegakannya di Indonesia banyak tuh masih terjadi ketimpangan antara hukum yang berlaku dengan keadilan yang dirasakan sama masyarakat. Kita juga sering dengar ungkapan kalau misalnya hukum di Indonesia itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Artinya masyarakat kecil itu sering banget tuh memperoleh perlakuan hukum yang lebih berat, sedangkan pihak-pihak yang lebih memiliki kekuasaan atau kekuatan ekonomi kadang memperoleh perlakuan yang lebih ringan. Kondisi ini jadi menimbulkan pertanyaan mengenai hakikat hukum itu sendiri. Apa hukum itu benar-benar hadir atau mewujudkan keadilan atau hanya sekedar menjalankan aturan secara formal? Jadi di kondisi tersebut, penelitian kali ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sih penerapan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, serta bagaimana hubungan asas equality before the law dengan realitas penegakan hukum di masyarakat. Penelitian aku juga menggunakan metode juris normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undangan, dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual digunakan buat menganalisis teori kepastian hukum, teori keadilan, serta asas equality before the law. Sementara pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis tuh bagaimana sih berbagai fenomena ketimpangan penegakan hukum di Indonesia. Setelahnya, pembahasan yang pertama mengenai ontologi keadilan dalam hukum. Secara ontologis, hukum itu nggak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis, tapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan. Tapi dalam praktiknya, penegakan hukum itu masih lebih menekankan kepastian hukum dibandingkan substantif. Akhirnya, hukum seringkali hanya dipandang sebagai alat buat menjalankan prosedur tanpa memperhatikan moral, kemanusiaan, dan kondisi sosial masyarakat. Hans Kelsen juga berpendapat kalau misalnya hukum itu sistem norma yang harus diterapkan secara konsisten demi menciptakan kepastian hukum. Tapi Gustav Wittberg mengkritik pandangan tersebut dengan mengatakan kalau misalnya hukum itu yang hanya mengejar kepastian tanpa memperhatikan keadilan atau kehilangan makna moralnya. Jadi kepastian hukum dan keadilan harusnya berjalan secara seimbang. Pembahasan kedua mengenai dialektika keadilan distributif dan keadilan substantif. Peneliti ini menjelaskan kalau misalnya pembagian hak atau perlakuan yang sama kepada setiap orang belum tentu mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Hal ini karena individu memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan kemampuan sosial yang berbeda. John Rawls melalui teori justice as fairness menjelaskan bahwa keadilan harus memberikan perlindungan kepada kelompok yang paling lemah. Sementara Amartya Sen menekankan bahwa keadilan harus dilihat dari kemampuan nyata seseorang dalam menikmati hak-haknya, bukan hanya dari adanya aturan hukum. Dengan demikian, keadilan gak hanya itu diwujudkan melalui persamaan formal di hadapan hukum, tapi juga harus memperhatikan kondisi nyata masyarakat agar benar-benar menghasilkan keadilan substantif. Pembahasan ketiga adalah krisis ontologi dalam praktik hukum di Indonesia. Krisis ontologi terjadi ketika hukum itu kehilangan hakikatnya. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, penegakan hukum yang terlalu formalistik membuat hukum lebih berorientasi pada prosedur dibandingkan rasa keadilan masyarakat. Selain itu juga, akses terhadap keadilan lebih mudah diperoleh oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi maupun politik. Kondisi itu menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu semakin menurun. Menurut Surijatno Sukanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu aparat penegakan hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum, serta kondisi masyarakat. Sedangkan Sajito menegaskan kalau misalkan hukum itu harus berpihak pada manusia dan keadilan substantif, bukan hanya kepada aturan yang